Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ibu-ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di diskusi kita hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan dengan metode Metaplan, di mana temanya adalah stunting pada batita. Nah, tujuan diskusi kali ini untuk memberikan edukasi kepada para ibu mengenai masalah stunting pada batita atau umur 0-3 tahun. Nah, metode Metaplan ini adalah salah satu metode untuk menggali ide para ibu-ibu semua pada suatu masalah seperti permasalahan stunting. Nah, stunting sendiri adalah kondisi di mana tinggi anak tidak sesuai dengan umur anak tersebut atau yang biasa dibilang mengalami kekerdilan di usia sebayanya. Nah, pertama-tama sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya Galuh Amara di sini sebagai fasilitator. Saya Sona Sylvia sebagai co-fasilitator dan rekan saya Anissa Mutia sebagai notulensi. Lalu kemudian kita perkenalan dulu ya bersama ibu-ibunya. Mohon para ibu-ibu boleh on cam. Kita on cam pas perkenalan saja kok. Ya baik, perkenalannya bisa dimulai dari nama ibu, terus nama anaknya dan juga umur anaknya ya. Silahkan dimulai dari Ibu Kiki. Silahkan Ibu Kiki. Aku dari batita bernama Ayas. Sekarang umurnya 4 tahun dan asal saya berasal dari Cikarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut Ibu Laila ya. Silakan Ibu Laila. Perkenalkan nama saya Ibu Laila. Anak saya bernama Ais, berusia 3 tahun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Yeni. Silakan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Rohma. Anak saya bernama Zafira Dwi Sabaniawan, usia 2 tahun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Devi. Silakan Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Devi. Anak saya bernama Arakorn Rizky, umurnya 1 tahun dari Malang. Baik, selanjutnya Ibu Luluk. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Lulu, ibu dari Kausar Ubaidillah, asal dari Kediri. Baik, selanjutnya Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Baik, nama saya Nikita. Anak saya Gendis Maharani berumur 6 bulan. Baik, selanjutnya ada Ibu Sri. Silakan Ibu. Baik, namanya Sri Widayati, anaknya namanya Fakih, berusia 10 bulan. Baik, selanjutnya ada Ibu Alfi. Silakan Ibu Alfi. Oh, ya. Oke, Ibu Alfi anaknya bernama Nafas, berusia 3 tahun ya. Selanjutnya Ibu Santi. Boleh perkenalan Ibu Santi? Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Santi, anak saya Rara, usia 2,5 tahun. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Linawati. Silakan Ibu Linawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, saya terima kasih sekali kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya. Nama saya Ibu Linawati. Saya mempunyai anak putra
atas nama Muhammad Wafiq Akmal yang berusia 2 tahun 6 bulan. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan selama diskusi ini berlangsung ya. Yang pertama, partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali ketika diminta untuk memberikan pendapat. Kedua, partisipan wajib memberikan pendapat dari pertanyaan yang akan diberikan MC pada kolom chat. Tidak ada jawaban benar atau salah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya. Bisa ditulis nanti di kolom chat. Jadi pertanyaan pertama adalah, bagaimana sih pengertian stunting menurut ibu-ibu sekalian? Waktunya 3 menit, bisa dimulai sekarang, bisa langsung chat di kolom chat. Terima kasih. Iya. Jadi ini ada jawaban para ibu-ibu ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, masalah gizi kronis pada anak. Kita masukkan ke alur 1. Lalu yang kedua adalah gagal tumbuh atau gizi buruk. Lalu yang ketiga ada kelainan anak tumbuh kerdil. Kita masukkan ke alur 2. Apakah sepakat? Bisa dijawab lewat kolom chat saja. Baik, saya lanjut. Untuk yang keempat, anak mengalami pertumbuhan lambat jadi pendek. Kita masukkan ke alur 2 juga. Apakah sepakat? Lalu kita ke nomor 5. Anak yang mengalami tubuh lebih kecil dari anak seusianya karena kekurangan zat gizi. Kita masukkan ke alur 2. Apakah sepakat? Baik, saya lanjut. Yang nomor 6, anak yang pendek padahal sudah besar atau tua usianya, kita masukkan ke alur 2 juga. Apakah sepakat? Baik, lalu kita lanjut. Masalah gizi kronis pada anak, kita masukkan ke nomor yang 1. Apakah sepakat? Baik, saya lanjut. Untuk gagal tumbuh dan anak pendek, saya masukkan ke alur 2. Apakah sepakat? Saya lanjut untuk keterlambatan tumbuh kembang anak. Saya masukkan ke alur 2 juga. Apakah sepakat? Dan yang terakhir, kurangnya asupan zat gizi yang berakibat terganggunya pertumbuhan pada anak, saya masukkan ke alur 3. Apakah sepakat? Baik, kita lanjut untuk ke soal yang kedua. Untuk Sona, bisa dilanjut. Baik, pertanyaan kedua adalah, kenapa anak dapat mengalami stunting? Silakan bisa dijawab di kolom chat, waktunya juga 3 menit. Boleh minta Mbak Sona untuk membacakan dan membagi alurnya. Terima kasih.
Baik, ini ada jawaban dari ibu-ibu sekalian. Yang pertama, kurang gizi waktu di kandungan dan setelah dilahirkan. Ini kita masuk ke alur 1. Apakah sepakat? Yang kemudian ada gizi kurang baik. Ini kita masukkan ke alur 1. Apakah sepakat? Kemudian kurangnya asupan gizi, ini kita masukkan ke alur 1 juga. Ini kebanyakan jawabannya kurang asupan gizi ya, jadi kita masukkan ke alur 1 aja. Jadi ini jawabannya rata-rata hampir sama semua, jadi kita masukkan ke alur 1 aja. Oke. Terus ada juga jawaban tentang kurangnya pemberian ASI eksklusif, itu kita masukin ke alur 2. Apakah sepakat? Oke, baik. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah stunting? Bisa ditulis di kolom chat, waktunya 3 menit. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Mari kita bagikan ke alur-alur. Yang pertama, memberi makanan tambahan pada balita. Saya masukkan ke alur 1. Baik, untuk yang alur pertama, saya masukkan rutin mengikuti program imunisasi. Apakah semua sepakat? Selanjutnya dengan memberikan ASI eksklusif, dan selanjutnya diberikan asupan zat gizi seimbang dan beragam pada anak, diberikan ASI eksklusif, serta MPASI yang memadai. Apakah sepakat dimasukkan ke alur 2? Baik, saya lanjut untuk alur ketiga dengan memberikan makanan yang bernutrisi, imunisasi yang cukup, lalu selanjutnya memberikan makanan dengan gizi seimbang dan ASI, lalu selanjutnya memberikan gizi anak mulai di kandungan hingga balita, memberi makanan tambahan pada balita, memberi makanan tambahan pada balita, rutin memantau pertumbuhan balita, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak, diberikannya asupan zat gizi seimbang dan beragam pada anak, diberikannya ASI eksklusif serta MPASI yang memadai, dengan memberikan makanan yang bernutrisi, imunisasi yang cukup, memberi makanan dengan gizi seimbang dan ASI, dan yang terakhir saat kehamilan perbanyak makan makanan bergizi dan minum vitamin. Dimasukkan ke alur 3, apakah sepakat? Baik, kemudian kesimpulan jawaban akan disampaikan oleh notulensi.
Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Untuk soal nomor 1, itu bagaimana pengertian stunting menurut Ibu? Yang pertama ada alur 1. Di alur 1 ini, kebanyakan jawabannya masalah gizi kronis pada anak. Lalu untuk alur 2 ini tentang gagal tumbuh atau mengalami gizi buruk. Untuk alur 3-nya sendiri adalah kurangnya asupan zat gizi yang berakibat terganggunya pertumbuhan pada anak. Selanjutnya, pada soal 2, kenapa anak dapat mengalami stunting? Yang pertama, untuk alur pertama, ini ada jawaban kebanyakannya ini kurang gizi atau kurangnya asupan gizi. Lalu untuk alur 2-nya, ada kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya pemberian ASI eksklusif, dan akibatnya dari gizi buruk. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, bagaimana cara mencegah stunting? Terdapat jawaban pada 3 alur. Untuk alur yang pertama, ini ada rutin mengikuti program imunisasi. Lalu alur 2, ini jawabannya kebanyakan tentang pemberian ASI eksklusif. Dan untuk alur 3, kebanyakannya jawabannya tentang pemberian makanan yang bernutrisi dan imunisasi yang cukup, serta pemberian makanan tambahan pada balita. Mungkin segitu untuk dari kesimpulannya. Nah, untuk tahu penjelasan yang tepat mengenai jawaban pertanyaan tadi, kita akan melakukan edukasi gizi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Devita Wulandari. Silakan, Devita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Wulandari. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang tepat untuk pertanyaan yang diberikan oleh teman saya tadi. Di sini ada leaflet yang langsung diterbitkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes dan Germas atau Gerakan Masyarakat. Nah, yang pada soal yang pertama tadi, bagaimana pendapat Ibu tentang stunting? Nah, bisa dilihat sendiri di dalam leaflet tersebut, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi tadi ibu-ibu sudah hampir tepat ya jawabannya, kalau stunting itu adalah kegagalan tumbuh pada usia kedua. Tadi pertanyaannya kenapa anak dapat mengalami stunting? Nah, itu jawabannya ada next slide, Sylvie. Yang bawahnya. Nah, jadi sebenarnya garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu cukup gizi. Cukup gizi di sini itu ada ASI, itu air susu ibu, MPASI atau makanan pendamping ASI. Lalu yang kedua ada lengkapi imunisasi, dan yang ketiga itu ada perbaikan sanitasi yang di dalamnya itu ada air bersih, jamah sehat, dan CTPS. CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Lalu yang ketiga, pertanyaan tadi itu bagaimana cara mencegahnya. Nah, cara mencegahnya ini ada di ruang lingkup dari jawaban nomor 2 tadi, yang terdiri dari, yang terdiri dari cukup gizi, lengkap imunisasi, dan sanitasi. Dan di dalam cukup gizi yang di dalamnya ada ASI, MPASI ini, yaitu ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya. Banyak makan buah, lalu sayur, lengkapi lauk pauk. Karena kenapa ibu hamil makannya harus lebih banyak? Karena cukupan gizinya saat kita sendiri, maksudnya di dalam perut itu tidak ada bayi, maka lebih sedikit. Nah, kalau ibunya lagi hamil, maka kebutuhannya juga 2 kali lipat dari biasanya. Lalu ada mengonsumsi tablet tambah darah. Selama kehamilan dan dilanjutkan
dilanjutkan sampai pada masa. Nah, mengonsumsi vitamin darah ini sangat penting begitu mengalami anemia, maka kedepannya itu sangat merugikan bagi ibunya dan juga bagi calon bayinya. Karena bisa jadi nanti ibu kurang kronis, lalu anaknya bisa terkena penyakit degeneratif. Seperti itu ya ibu-ibu. Lalu yang nomor 3, melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Bayi mendapatkan ASI, kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap infeksi. Nah, kolostrum ini pada awal-awal ibu itu menyusui, yang warnanya sedikit kuning itu ya Bu. Jadi itu adalah ASI yang sangat baik kandungannya, di mana terdapat kandungan-kandungan yang mungkin setelah melakukan menyusui pertama itu sudah tidak ada kolostrum yang sebanyak pada awal. Lalu yang keempat, atasi kekurangan iodium, yaitu pastikan menggunakan garam beriodium agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin yang mencegah bayi lahir cacat. Lalu yang kelima, ASI eksklusif 0-6 bulan. Kehidupan gizi pada usia bayi 0-6 bulan cukup terpenuhi dan dari ASI saja. Jadi pada umur bayi 0-6 bulan ini berikan MPASI itu lebih dari 6 bulan nggak apa-apa. Lalu yang keenam yaitu pemberian ASI hingga 23 bulan dipilih lama sampai umur bayi 23 bulan. Lalu memasuki 6 bulan bayi itu perlu mendapatkan makanan pendamping ASI tersebut. Nah, ini makanan pendamping ASI-nya bisa bervariasi ya Ibu, mungkin sudah bisa mencari sendiri atau berkonsultasi kepada ahli gizi atau ibu-ibu kader di posyandu tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu menanggapi kecacingan. Nah, caranya gimana? Yaitu cara jaga kebersihannya di lingkungan, cuci tangan juga pakai sabun yang bersih dan menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Lalu yang ke-8 itu memberikan imunisasi tadi ya Ibu yang kedua. Nah, imunisasi lengkap ini menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya. Lalu jenis-jenis dari imunisasi yaitu ada hepatitis B, ada poliomyelitis dan lain-lain yang ada di leaflet tersebut. Lanjut pada perbaikan sanitasi yang ketiga itu, Sylvie boleh dinaikkan leafletnya. Nah, ini tadi kan ada air bersih, jamban sehat, dan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Itu akses terhadap air bersih. Itu sangat penting sekali ya Ibu, karena sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Lantai sumur sebaiknya kedap air atau diplaster dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplaster dan sumur juga harus ditutup. Jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Di sini kenapa sih harus ditutup gitu kayak sumur-sumurnya? Karena kan jika ada suatu genangan air kalau tidak ditutup dengan rapat itu akan menimbulkan seperti bakteri atau dari udara atau mungkin dari nyamuk yang akan bertelur. Nah, itu air kan juga bisa membahayakan lagi kepada anak-anak kita. Lalu untuk jaraknya itu kurang lebih minimal 10 meter karena di tempat pembuangan itu ada seperti hewan-hewan lalat yang membawa kotoran pada udara atau mungkin pada menghinggap-hinggap di makanan-makanan dekat rumah kita. Yang nomor 10 yaitu menggunakan selalu jamban sehat. Tidak mencemari sumber air dan tanah, lingkungannya harus bersih, sehat, dan tidak berbau. Tidak mengundang kedatangan lalat atau kecoa atau serangga yang dapat menularkan penyakit. Jadi, seperti itu Ibu-Ibu penjelasan dari pertanyaan yang tadi telah diberikan pada teman saya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan atau kurang jelas,
bisa lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ibu-ibu, apa ada Saya yang mau kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Devita. Ya, kemudian bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang mau ingin ditanyakan atau apakah sudah paham semua? Pertanyaan bisa melalui chat atau bisa langsung on mic. Boleh ibu-ibu semuanya kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan. Baik, di kolom chat ada Ibu Kiki yang bertanya, saya ingin bertanya bagaimana jika daerah pedalaman yang sanitasi airnya kurang baik, apakah ada cara lain? Untuk Devita, dipersilakan. Akan membantu jawab. Masalah sanitasi lingkungan itu memang masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi maksudnya mungkin ada suatu daerah itu yang sudah diberikan air bersih yang layak, tapi belum semuanya gitu ya Bu. Cara kita ya misalnya untuk konsumsi airnya dimasak dahulu untuk mematikan bakteri yang ada pada air tersebut. Nah, lalu kita juga bisa menjaga sendiri lingkungan kita agar tetap bersih. Misalnya selalu mencuci piring atau kita menjaga kebersihannya dengan membersihkan sampah, dibuang di tempat sampah seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semuanya itu pada pemerintah. Jadi kita bisa mengantisipasi sendiri bagaimana agar kita atau keluarga kita itu terhindar dari bakteri tercemar pada air. Gimana Ibu, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Bu Kiki. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bu Alfi. Gimana cara tahu anak kita itu normal atau stunting ya Mbak? Untuk Devita dipersilahkan. Baik Ibu Alfi, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui anak itu normal atau stunting? Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya. Lalu dibandingkan dengan standar oleh WHO dan hasil ukurannya itu berada pada kisaran di bawah normal atau -2 standar deviasi. Jadi waktu Ibu melakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan pada anak ibu di posyandu, nah itu kan ada grafik tuh Bu. Nah ada grafiknya itu di mana nanti umur anak berapa tahun atau berapa bulan dan dia itu tinggi badannya berapa. Nah di situ kalau angkanya ada di 0 atau kurang dari -2 SD atau kurang lebih dari +2 SD itu dikatakan normal. Nah nanti di sana ada itu ada Bu kayak 0 terus -2 SD, -3 SD dan seterusnya. Nah itu bisa dilihat dari situ Bu, bisa mengetahui anak kita normal nggak nih tinggi badannya atau panjang badannya. Seperti itu Bu Alfi, apakah bisa diterima? Iya Bu Alfi, bisa ditanyakan pada Ibu posyandunya. Terima kasih Mbak Devita. Lalu ada pertanyaan juga dari Mbak Aniriana yang saya ingin bertanya kapan kita bisa mengetahui anak kita mengidap stunting atau tidak. Pertanyaannya sama ya kayak yang tadi dan sudah dijawab juga. Jadi sudah bagaimana Ibu-Ibu semua? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi atau tidak? Baik, jika tidak terima kasih banyak Devita. Nah, nggak kerasa ya Son, kita udah berada di penghujung diskusi atau acara nih. Iya nih Gal, jadi sekian diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu-Ibu telah menyempatkan waktunya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan.
Penjahit benang membawa penti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.